Saudara-saudari, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, buat kemurahan-Nya setiap kehidupan kita. Dan diberi kesempatan untuk beribadah, dan diberi kesempatan untuk bernafas. Kita sambut syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang selalu baik bagi kami. Syukur dan kemuliaan.
kehidupan yang dipimpin oleh Allah, kehidupan yang diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah yang pertama ini kami datang kembali merendahkan hati kami di hadapan Allah. Kami bersama-sama mau meninggikan Tuhan, mau mengagungkan dan menyembah Tuhan dari kedalaman hati kami yang paling dalam. Kami mengatakan Allah kami Yesus Kristus layak dipuji, layak disembah, karena Engkau Allah satu-satunya dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber kehidupan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber kemenangan kami. Kami ada di rumah Tuhan saat ini oleh karena kemenangan yang daripada Tuhan. Demikian kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Mohon Tuhan memimpin anak-anak Tuhan yang masih dalam perjalanan. Berkatilah ibadah kami yang pertama dan juga nanti yang kedua. Kiranya kuasa Tuhan mengambil alih, pengudusan daripada Tuhan terjadi dalam kehidupan kami dan juga dalam ruangan ini. Biarlah ruangan hati kami penuh dengan kemuliaan Allah, dan ruangan ini dikuduskan oleh karena darah Yesus Kristus sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Dalam pengurapan Tuhan kami terima berkat Tuhan, dan kami buka ibadah yang pertama ini di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi. Masih semangat? Masih semangat? Katakan Tuhan Yesus baik. Kurang keras. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita masuk ke dalam nyanyian pujian. Ucap syukur buat Tuhan.
mengasah iman kami, hati kami untuk lebih lagi dekat kepada Tuhan. Memberkati firman-Mu, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami sekalian yang mendengarkannya juga diberkati oleh Tuhan. Untuk fokus kami semuanya, baik keluarga kami semua dengan kuat kuasa darah anak-Mu yang tunggal Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih buat singer, buat pemain musik luar biasa hari ini. Saya diberkati dengan pujian penyembahan, ini semua berkat kerjasama yang baik. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya akan membawakan satu renungan firman Tuhan yang bercerita mengenai Kristus dan kasih-Nya kepada manusia. Semuanya itu terambil di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekaliannya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, saya bertanya kepada Bapak Ibu yang masih memiliki pasangan, ya ini yang berpasangan, jadi yang masih ada tinggal suaminya atau istrinya. Ya, satu pertanyaan. Nah, di antara Bapak Ibu yang memiliki pasangan, adakah Bapak Ibu yang belum pernah mendapatkan hadiah dari pasangan Bapak Ibu sekalian? Ya, ada? Kalau ada boleh angkat tangan. Ada? Di antara Bapak Ibu yang memiliki pasangan, adakah pasangan Bapak Ibu yang belum pernah memberikan bingkisan hadiah, ado walaupun besar kecil kepada Bapak Ibu sekalian? Ya, ada di sini? Kalau ada boleh angkat tangan. Ada Bapak Ibu? Ada yang pernah? Ada yang belum pernah? Berarti Bapak Ibu pernah mendapatkan hadiah dari pasangan Bapak Ibu sekalian ya. Amin. Kenapa mendapatkan hadiah atau mendapatkan kado atau mendapatkan bingkisan daripada pasangan kita? Itu tandanya apa ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Tandanya itu adalah kasih dalam bentuk bingkisan atau hadiah. Kasih itu diikuti dengan pemberian. Kasih itu diikuti dengan hadiah, dengan pengorbanan. Nah, ini kalau misalnya suami mendapat hadiah dari istri itu senang. Ya, istri mendapat mendapat hadiah dari pasangan dari suami juga senang. Jadi kalau bisa Bapak Ibu selama ya menjalani berkah Bapak Ibu dalam keluarga bersama-sama mendapatkan hadiah begitu, itu berarti pasangan Bapak Ibu adalah pasangan yang sungguh-sungguh mengasihi Bapak Ibu sekaliannya. Amin. Amin. Iya. Jadi saya juga pernah ditanya waktu rapat kerja daerah di tahun yang lalu. Ini Pani sudah memberikan hadiah, Pani sudah menyediakan bingkisan. Ya, siapa yang belum pernah mendapat hadiah dari pasangan masing-masing boleh maju ke depan. Ada yang maju, nggak ada yang maju Bapak Ibu ya. Kisah Tuhan nggak ada yang maju. Iya. Kan mungkin ada yang wah iseng-iseng lah maju ke depan. Hati-hati maju ke depan ini ada orang yang kenal ya kan, ada orang yang nanti omongin pasangan kamu tuh masa belum pernah mendapatkan hadiah dari dari pasangannya, dari istrinya, dari suaminya. Iya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya seorang yang mengasihi, entah itu suami istri, ayah, ibu, anak dan orang tua, begitu ya. Jadi ada tanda kasihnya, Ya kalau dalam pernikahan itu ada tanda kasihnya itu cincin yang di tangan, ya tanda ikatan. Jadi ada tanda kasih Ibu Bapak dikasihi oleh Tuhan. Gak mungkin yang namanya orang mengasihi itu gak ada tanda kasih. Pasti ada tandanya, pasti ada bekasnya, pasti itu ada sesuatu yang dia berikan dalam lubuk hatinya yang terdalam. Ya, hadiah merupakan tanda sebuah kasih. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan boleh klik lanjutnya. Ya, apakah tandanya
manusia. Nah, Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, firman Allah, Allah sendiri. Nah, tandanya Ia mengasihi kita adalah yang pertama, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama adalah firman itu menjadi manusia. Ya, suatu kali benar-benar ada kejadian ketika saya sama-sama dengan rekan-rekan yang ada di rapat kerja kepala sekolah begitu ya di Karangbolong pada waktu tahun yang lalu. Itu ada seorang yang bercerita bahwa ketika dia berenang di Karangbolong begitu ya, yang di seberangnya itu ada Gunung Krakatau, dia menyemur aja begitu dengan istrinya. Nah, istrinya ke bawah halus. Iya, rupanya istrinya enggak begitu terampil dalam berenang. Iya, ke bawah halus. Nah, suaminya, rekan saya ini, dia nggak ambil pusing, dia langsung kejar istrinya sampai dia dapat. Nah, akhirnya istrinya didapat dalam keadaan yang memang kemasukan air dan lain sebagainya. Ya, nah keadaan kita manusia itu seperti itu. Kita dalam keadaan yang tidak baik. Kita dalam keadaan yang berbahaya. Kita masuk ke dalam lembah dosa. Kita sudah terkekang di dalam dosa ini, tidak bisa lepas daripada masa manusia itu dosa, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Siapakah yang dapat menyelamatkan kita? Apakah diri kita yang dapat menebus segala dosa-dosa kita? Apakah dengan perbuatan-perbuatan baik kita dapat menolong kehidupan kita? Tidak bisa. Seorang yang sudah jatuh harus ditolong oleh orang lain yang ahli dalam menolong, yaitu Juru Selamat kita, Kristus Yesus, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita yang berdosa harus ditolong oleh seorang yang tidak berdosa. Firman itu harus menjadi manusia, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Suatu kondisi yang sungguh sangat tidak dapat dipikir oleh akal kita manusia. Bagaimana Allah yang di surga, Allah yang hebat, Allah yang menciptakan langit dan bumi mau menjadi manusia yang hina, yang mau menderita, yang mau menanggung sakit penyakit. Bagaimana firman itu mau menjadi manusia? Tetapi karya keselamatan yang Allah berikan dalam hidup kita tidak akan pernah terjadi tanpa firman Allah menjadi manusia. Tandanya Allah mengasihi kita, firman itu harus menjadi manusia. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kalau firman Allah itu tidak menjadi manusia, tidak pernah ada keselamatan, tidak pernah ada jalan keluar dalam kehidupan manusia. Harus firman itu menjadi manusia. Kenapa firman itu menjadi manusia? Karena kita orang-orang yang berdosa, karena kita orang-orang yang telah memberontak di hadapan Tuhan, sehingga firman itu menjadi manusia. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, tanda kasih Tuhan kepada kita, dia harus menjadi manusia. Itu satu masalah yang berat, masalah yang sungguh luar biasa. Dia dihina, dia teraniaya, dia dilimpahi semua laknat dan semua kutuk daripada dosa-dosa kita. Itu adalah tandanya dia mengasihi kita, harus menjadi manusia. Kalau dikatakan mana Tuhan buktinya bahwa Ia mengasihi kita, firman menjadi manusia, itu yang pertama. Nah, hal yang kedua, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua, tandanya bahwa Yesus mengasihi kita. Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Dia menjadi Allah Immanuel, Tuhan seorang pribadi yang jauh tetapi yang sangat dekat dengan kita. Jadi Tuhan itu bukan yang menjadi pribadi yang jauh, tapi bersama-sama dengan kita, yang mengerti kita. Bukan apa kata orang sakit, dia telah menjadi manusia, tinggal bersama-sama dengan kita, Immanuel. Jadi dia yang menyertai kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita. Nah, ibu bapak dikasihi Tuhan, 12 tahun yang lalu ketika saya menikah dengan istri saya lepas dari orang tua saya, dan demikian juga dan istri lepas dari orang tuanya, dan kami memiliki satu rumah tangga yang baru. Di hari yang pertama kita belum masuk ke dalam
pergerakan gitu ya. Jadi kita masih menginap di hotel seperti itu. Nah pagi harinya istri saya itu mengatakan, saya ada di mana? Saya di mana? Rupanya dia masih teringat bahwa pagi hari dia harus ketemu mama, ketemu adik-adiknya seperti itu. Nah saya katakan kita sudah menikah, kita sudah mengikat janji di hadapan Tuhan untuk setia. Jadi mulai hari ini saya yang menjadi pelindungmu, ya saya yang menjadi suamimu, bukan mama lagi. Jadi kita berdua. Nah ibu bapak dikasih oleh Tuhan. Nah kehidupan kita bersama dengan Tuhan itu seperti itu dan lebih daripada itu semua. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, Tuhan itu adalah pelindung kita. Tuhan itu yang menata kehidupan kita. Tuhan itu yang mengatur kehidupan kita. Tuhan itu yang merencanakan kehidupan kita. Sehingga keberhasilan itu amin dalam kehidupan kita. Sehingga kenikmatan itu amin dalam kehidupan kita. Sehingga kesenangan, kebahagiaan itu amin dalam kehidupan kita. Karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena mujizat yang daripada Tuhan, karena anugerah yang daripada Tuhan. Amin. Ibu bapak ini kesalahan Tuhan. Itu karena apa? Karena dia bersama-sama dengan kita, memimpin kehidupan kita. Saya pernah katakan kepada anak-anak sekolah di dalam perundungan pelayanan mimbar kepada mereka sekalian, apa yang bisa menyajikan dengan masa depan kita? Apakah pikiran kita? Apakah kemampuan kita? Apakah koneksi kita atau kemampuan materi kita? Nggak ada yang bisa. Nggak bisa. Semua itu tidak bisa menjadi andalan kita. Yang menjadi andalan kita adalah penyertaan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan itu yang membuat kita berhasil. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan katakan bahwa penyertaan itu tidak ada apa-apa. Penyertaan Tuhan itu yang membuat kehidupan kita sampai pada hari ini menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Masih bisa mengucap syukur karena Tuhan. Ini karena penyertaan Tuhan. Apakah kita dapat merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita dapat merasakan bahwa Tuhan itu hadir dan menjamah kehidupan kita? Ketika Yesus 2000 tahun yang lalu hadir dalam bentuk bayi kecil, banyak orang yang nggak ngerti, banyak orang yang nggak tahu. Tapi kumpulan gembala, orang-orang Majus tahu dan datang berjumpa dengan Kristus. Immanuel, Allah beserta dengan kita sekaliannya. Berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, diubahkan di dalamnya. Ibu bapak dikasih oleh Tuhan, itulah hal yang kedua, tanda Tuhan mengasihi kita. Yang pertama adalah dia menjadi manusia. Yang kedua, dia bersama dengan kita, menyertai kehidupan kita, membuat kita itu mendapatkan sesuatu yang pasti, janji Tuhan dalam kehidupan kita. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Nah ini hal yang ketiga, ya, dapat merasakan dan mengalami Allah dalam kehidupan pribadi kita. Dapat mengalami dan merasakan Allah dalam kehidupan kita. Mungkin kita nggak bisa melihat Tuhan secara lahiriah kita, nggak bisa. Tapi kita bisa merasakan Tuhan hadir. Kita bisa merasakan hadiratnya. Kita bisa merasakan kebaikannya. Kita bisa merasakan kasihnya. Itu anugerah Tuhan. Ibu bapak ini kasih oleh Tuhan. Itu mujizat yang daripada Tuhan, melebihi daripada apapun juga. Jadi kalau kita mendapatkan Tuhan dan merasakan Tuhan, itu anugerah Tuhan. Nggak bisa orang yang kaya bisa merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita yang sudah diselamatkan nggak selalu kebahagiaan itu dapat diukur dengan finansial kita. Tetapi pada hari ini percaya apa yang kita dapatkan itulah yang terbaik daripada Tuhan. Amin. Ibu bapak ini disayang Tuhan. Masih banyak janji Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita ke depan. Tetapi yang penting hari ini kita bisa merasakan Tuhan hadir dalam kehidupan kita.
Ya, bukannya waktu kita mendapatkan apa hal yang baik finansial yang oke gitu ya, kita merasakan Tuhan, tetapi dalam keadaan-keadaan yang sederhana pun kita bisa merasakan Tuhan. Amin. Jadi Natal itu bukan sesuatu hal yang mewah, tapi hal yang sederhana dalam hidup kita. Nggak harus dengan pakaian yang baru, nggak harus dengan hadiah-hadiah, tapi yang terpenting kita bisa merasakan makna Natal itu dalam hidup kita. Itu luar biasa. Ya, jangan sampai kita kehilangan makna Natal dengan banyaknya kesibukan yang kita lakukan. Ya, kita mungkin kalau bisa kita pikirkan Natal itu 2000 tahun yang lalu, oke lah. Tetapi Natal secara pribadi adalah bagaimana Tuhan itu memanggil kehidupan kita dan kita merasakan Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Dan itu nggak boleh dilupakan dalam kehidupan kita. Itu Natal secara pribadi, bagaimana Bapak Ibu dipanggil, bagaimana Bapak Ibu merasakan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ingat itu. Nah, momen Natal ini biarlah jangan sampai terlewatkan bagaimana Tuhan itu menyatakan dirinya kepada Bapak Ibu. Amin. Nah, sebagai terakhir Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, ya, sebagai penutup, ya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, para nabi mengatakan bahwa Tuhan itu kasih. Setiap agama mengatakan bahwa Tuhan itu kasih. Tapi buktinya di mana? Hanya Kristuslah yang membuktikan bahwa Allah itu kasih dengan menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Dan kita bisa merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Biarlah pada momen Natal ini kita kembali boleh mengingat akan besarnya kasih Tuhan. Amin. Ibu Bapak dikasih Tuhan. Biar firman Tuhan tidak saya panjang, kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan pujian kasih yang sempurna, kasih yang sempurna. Haleluya. Kasih yang sempurna.
kami umat-Mu kembali datang kepadamu, berikan ucapan syukur dan terima kasih kepada Engkau Bapa yang mengasihi kami, yang telah berfirman oleh hamba-Mu untuk kami semua, mengingatkan betapa besarnya kasih Bapa terhadap umat-Mu, terhadap kami anak-anak-Mu. Kasih ini kasih yang kekal. Kasih ini dinyatakan oleh kehadiran-Mu sebagai manusia di dunia ini. Kasih-Mu nyata dalam pimpinan-Mu dan pemeliharaan Allah setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kasih ini. Kami berterima kasih buat kasih yang luar biasa besarnya, yang tidak dapat diukur oleh apapun juga. Sekarang Tuhan, kami menikmati kasih Tuhan dan juga kami menikmati perjamuan kudus yang Tuhan adakan bagi kami untuk mengingat akan Tuhan, kasih Allah yang besar dalam kehidupan kami. Pimpinlah ya Tuhan, di mana kami akan mengambil perjamuan kudus ini. Bersihkan, sucikan hati pikiran kami dengan darah-Mu, hingga kami layak mengasuh dan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Allah untuk menikmati perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Minta dengan hormat Bapak Jamal akan maju ke depan bagikan perjamuan kudus ini. WM memberikan pujian. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara dapat mengambilkan firman Tuhan ini? Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kesempatan yang luar biasa, waktu yang indah, di mana kami boleh bersekutu dengan Tuhan lebih dalam lagi di dalam hadirat Allah. Terima kasih ya Tuhan. Setiap kali kami mengambil perjamuan kudus ini, Tuhan mengingatkan supaya kami ingat akan pribadi yang begitu berarti, sangat penting dalam hidup kami, yaitu pribadi Yesus Kristus. Kami ingat akan Tuhan. Tuhanlah yang menyelamatkan hidup kami. Kami ingat akan Tuhan. Tuhanlah yang menyembuhkan waktu kami sakit. Amin. Kami ingat akan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memelihara kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita terima bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kali kita mengambil perjamuan kudus ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Perjanjian, ada janji Tuhan untuk saudara dan saya. Apa janji Tuhan dalam kehidupan kita? Penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita. Pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Apa janji Tuhan dalam kehidupanmu? Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Izinkan Roh Allah mengalirkan kekuatan baru dalam hidupmu. Bukankah cawan di atasnya kita mengucap syukur ada persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Haleluya. Haleluya. Persekutuan yang indah, yang tidak dapat kami adakan sendiri tanpa kemampuan daripada Roh-Mu. Persekutuan duniawi dipimpin oleh kedagingan, tetapi persekutuan roh dengan roh, yaitu kami dengan Engkau, adalah persekutuan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini akan memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan, keberkatan, bahkan hikmat daripada Allah. Bahwa darah Yesus ini adalah darah yang dapat kami andalkan ketika kami masuk dalam peperangan rohani. Darah Yesuslah yang memberikan kami kemenangan, sehingga kami hidup di dalam kemenangan daripada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, terimalah kemenangan daripada Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kita mengaminkan, kita terima air anggur yang melambangkan darah Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sembah
dia, sembah dia. Hingga kekudusan itu tetap terjaga dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih. Kebebasan, kemenangan, kelepasan daripada Tuhan kami terima melalui perjamuan kudus ini. Kesehatan, kesembuhan daripada Tuhan kami terima saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Semakin dan semakin besar. Dari hari ke hari Kau sudah memimpin kami melalui kebenaran firman Allah.
firman-Mu. Engkau sudah memimpin kami dengan tanda-tanda heran dan ajaib di dalam keluarga kami, dalam pribadi kami, bahkan dalam gereja Tuhan. Tuhan, kami secara khusus berdoa untuk bulan Desember ini. Kami sudah mulai mempersiapkan diri kami untuk merayakan Natal tanggal 11 yang akan datang. Tuhan, tolong jemaat Tuhan, kiranya kami tidak akan menjadi puas Tuhan oleh karena berkat-berkat jasmani, tapi kami tetap merindukan berkat-berkat rohani yang daripada Allah. Begitu juga mulai sekolah minggu Tuhan sampai ibadah dewasa, ibadah kaum pria, kaum wanita, ibadah yud dan juga Tuhan, ibadah doa dan juga KKA. Semuanya Tuhan, di dalam setiap ibadah yang sudah kami lakukan, kiranya Tuhan apa yang sudah kami terima itu akan menjadi rema dalam pribadi kami masing-masing, sehingga kami menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan saja girang oleh karena merayakan Natal, tapi girang oleh